3 hari setelah aku pulang melahirkan, ibu mertuaku menukar kunci kamar bayiku dan menyuruhku tidur di gudang. Katanya menantu yang baru punya anak tidak boleh menempati kamar utama. Tapi yang tidak beliau tahu, seluruh renovasi rumah ini aku yang bayar. Dan aku menyimpan setiap kwitansinya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tolong tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anissa. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong kepada saya. Saya menikah dengan Reza 2 tahun lalu. Reza, anak tunggal. Lelaki yang lembut, sopan, tapi terlalu mudah menunduk di depan ibunya. Kami bertemu di sebuah seminar keuangan. Reza staf di perusahaan kecil. Dia mengagumi cara saya menjelaskan angka. Saya menyukai kelembutannya saat itu. Saya pikir kelembutan adalah kekuatan. Saya baru sadar belakangan bahwa kelembutan yang tidak punya tulang punggung hanya menjadi kelemahan. Sebelum menikah, ibu saya pernah memperingatkan, "Nak," kata ibu, "menikah dengan anak tunggal yang dekat sekali dengan ibunya, kamu harus siap. Karena kamu tidak hanya menikahi suamimu, kamu menikahi seluruh aturannya." Saya tertawa waktu itu. Saya pikir cinta bisa menaklukkan segalanya. Saya muda, percaya diri, dan yakin bahwa kecerdasan saya cukup untuk menghadapi apapun. Saya tidak salah soal kecerdasan, tapi saya meremehkan betapa kejamnya sebuah keluarga yang menyembunyikan tirani di balik kata leluhur dan adat. Ibu mertua saya bernama Ibu Marwah. Usianya 61 tahun. Janda, suaminya. Ayah Reza sudah lama meninggal. Sejak suaminya meninggal, Ibu Marwah memegang kendali penuh atas rumah dan atas Reza. Beliau terbiasa diperintah dan ditakuti. Kata-katanya adalah hukum. Di hari pertama saya menjadi menantu, beliau sudah menunjukkan siapa yang berkuasa. Saat itu, beliau berkata dengan dingin, "Di rumah ini, menantu harus tahu posisinya, dan posisi menantu adalah yang paling rendah." Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Saya pikir itu hanya gertakan awal. Saya tidak tahu itu adalah kalimat yang akan menjelaskan 2 tahun pernikahan saya. Sejak menikah, kami tinggal di rumah keluarga Reza di kawasan Bekasi Tengah. Rumah lama, 2 lantai, catnya mengelupas, atapnya bocor, lantainya retak di banyak tempat. Ibu Marwah selalu berkata bahwa rumah itu adalah warisan leluhur, bahwa di rumah itu beliau adalah ratu, dan semua orang harus tunduk. Saya tidak pernah membantah, saya hanya diam dan bekerja. Setahun pertama berlalu dengan damai semu. Saya berangkat pagi, pulang malam. Saya menyetor sebagian gaji setiap bulan untuk kebutuhan rumah. Lalu atap kamar mulai bocor parah saat musim hujan. Air merembes ke kasur. Ibu Marwah hanya menaruh ember dan menggerutu. Reza ingin memperbaiki, tapi tabungannya tipis. Gajinya sebagai staf biasa tidak banyak. Maka, saya yang turun tangan. Saya seorang auditor. Saya tahu cara mengelola uang. Saya bilang pada Reza, biar saya yang urus renovasi. Reza ragu. Tapi saya meyakinkannya. Saya hanya mengajukan satu syarat kecil. Setiap pengeluaran harus ada bukti, kwitansi, nota, bukti transfer. Semua saya simpan. Reza tertawa. Katanya, "Untuk apa repot-repot? Ini kan rumah keluarga sendiri." Saya hanya tersenyum. "Kebiasaan auditor," jawab saya. Saya tidak pernah mengeluarkan uang tanpa catatan. Reza tidak tahu. Kebiasaan kecil itulah yang kelak menyelamatkan saya. Renovasi dimulai. 3 bulan lamanya. Saya mengganti seluruh atap. Saya perbaiki instalasi listrik yang sudah usang. Saya pasang keramik baru di lantai. Saya bangun ulang dapur yang nyaris ambruk. Saya tambah 1 kamar di lantai 2, khusus untuk calon bayi kami. Saya cat dinding kamar itu warna biru muda. Saya pasang lemari, kasur, dan lampu tidur kecil berbentuk bulan. Total biayanya
320 juta rupiah. Hampir seluruh tabungan saya selama 8 tahun bekerja. Setiap rupiah ada catatannya. Saya simpan semua kwitansi dalam satu map tebal berwarna coklat. Map itu saya kunci di laci pribadi saya. Selama renovasi, Ibu Marwah tampak senang. Beliau bahkan memuji saya di depan tetangga. Katanya, menantunya rajin dan berbakti. Saya pikir mungkin hubungan kami akan membaik. Mungkin beliau mulai menerima saya. Saya salah besar. Begitu rumah selesai direnovasi, begitu rumah itu menjadi indah dan nyaman, sikap Ibu Marwah berubah perlahan. Kamar baru di lantai 2 yang saya bangun untuk bayi saya. Mulai beliau lirik dengan tatapan berbeda. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya sedang hamil besar. Pikiran saya hanya tertuju pada bayi yang akan lahir. Padahal di balik senyum manis ibu mertua saya, sebuah rencana sedang disusun. Dan saya baru akan menyadarinya setelah semuanya terlambat. Bulan ke-8 kehamilan saya, adik Reza datang. Namanya Wulan. Adik ipar saya, usianya 29 tahun. Sudah menikah, tapi rumah tangganya sedang retak. Wulan datang dengan 2 koper besar. Katanya hanya menumpang sementara. Katanya hanya butuh tempat menenangkan diri. Ibu Marwah menyambutnya bagai ratu yang pulang. Beliau memeluk Wulan erat-erat. Air matanya berlinang. "Anakku sayang," kata Ibu Marwah, "rumah ini selalu terbuka untukmu." Saya menyambut Wulan dengan sopan. Saya buatkan teh hangat. Saya tawarkan kamar tamu di lantai bawah. Tapi Wulan menggeleng. Matanya menatap ke arah tangga. Ke arah lantai 2. Ke arah kamar bayi saya. "Aku mau kamar yang di atas," katanya. "Yang baru dicat itu, yang ada lampu bulannya." Saya tertegun. "Itu kamar untuk bayi saya," jawab saya pelan. Wulan tersenyum tipis. Ibu Marwah langsung menyahut. Katanya, "Wulan sedang stres, butuh kamar yang nyaman. Bayi belum lahir, jadi tidak masalah." Saya menatap Reza. Reza hanya menunduk. Seperti biasa, malam itu saya berbaring sambil mengelus perut saya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak tahu. Malam itu adalah awal dari semua yang akan menghancurkan ketenangan saya. Seminggu kemudian, saya melahirkan. Seorang bayi perempuan, sehat, mungil, cantik. Saya beri nama Keisha. 3 hari saya dirawat di rumah sakit. Reza menemani. Ibu Marwah hanya datang sekali, sebentar, lalu pulang. Saat saya pulang ke rumah, membawa Keisha di gendongan, saya disambut pemandangan yang membuat dada saya sesak. Kamar bayi saya di lantai 2 sudah terkunci. Kuncinya diganti. Barang-barang Wulan berserakan di dalam. Pakaiannya, kosmetiknya, kopernya. Lampu bulan yang saya pasang untuk Keisha kini menyinari wajah adik ipar saya yang sedang berbaring santai. Saya berdiri di depan pintu kamar itu, menggendong bayi saya yang baru 3 hari lahir, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu Marwah keluar dari dapur, wajahnya datar. "Oh, kamu sudah pulang," katanya. "Barang-barangmu sudah ibu pindahkan ke gudang bawah. Kamu tidur di sana dulu." Saya pikir saya salah dengar. "Gudang, Bu?" tanya saya. Ibu Marwah mengangguk seolah itu hal paling wajar di dunia. "Menantu yang baru melahirkan tidak boleh tidur di kamar atas," katanya. "Pamali, nanti membawa sial untuk rumah. Lagi pula, Wulan butuh ketenangan. Kamu di gudang saja dulu, sementara." Saya menatap Reza. Reza berdiri di pojok ruangan, memegang tas saya dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi mulut terkunci. Saya menggendong Keisha lebih erat. Bayi saya menangis pelan, seolah ikut merasakan dingin yang menjalar di hati saya. Gudang itu ada di belakang dapur, lembab, gelap, penuh kardus dan perabot rusak. Tidak ada jendela yang layak, tidak ada pendingin. Di sanalah ibu mertua saya menyuruh saya tidur bersama bayi yang baru lahir. Malam pertama di gudang, Keisha menangis terus. Udara terlalu lembab untuknya. Saya memeluknya semalaman, menyanyikan lagu pelan, sambil menahan air mata saya sendiri. Saya menatap langit-langit gudang yang berjamur. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diri saya
mulai mengeras. Saya seorang auditor. Saya terbiasa dengan kecurangan. Saya terbiasa menemukan angka yang disembunyikan, transaksi yang dimanipulasi, bukti yang dipalsukan. Dan malam itu, di gudang yang dingin, otak auditor saya mulai bekerja. Rumah ini, kata saya dalam hati, rumah yang mereka rebut dariku ini. Siapa sebenarnya yang membayarnya? Saya tersenyum tipis dalam gelap. Mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa yang menyimpan semua kwitansinya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap pagi, saya bangun dari gudang dengan punggung pegal dan bayi yang rewel. Saya harus menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum saya boleh menyentuh makanan sendiri. Ibu Marwah membuat aturan baru. Menantu harus melayani keluarga dulu, katanya. Wulan dilayani seperti tamu kehormatan. Saya dilayani seperti pembantu tanpa upah. Saya menahan semuanya. Saya tetap tersenyum. Tetapi diam-diam setiap malam. Saya membuka map coklat saya. Saya menghitung ulang. 320 juta rupiah. Saya periksa setiap kwitansi. Saya pastikan tanggalnya jelas. Nominalnya jelas. Nama tokonya jelas. Saya juga menyimpan bukti transfer dari rekening pribadi saya ke kontraktor, ke toko bahan bangunan, ke tukang. Semuanya atas nama saya, Anissa, bukan nama Reza, bukan nama Ibu Marwah. Itu kesalahan pertama mereka. Mereka membiarkan saya yang membayar segalanya tanpa pernah berpikir bahwa uang meninggalkan jejak. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ibu Marwah sedang menerima tamu. Beberapa kerabat dari kampung. Saya berhenti di balik dinding. Saya mendengar Ibu Marwah berkata dengan bangga, "Rumah ini sekarang sudah bagus," katanya. "Sudah Ibu renovasi habis-habisan. Atapnya baru. Dapurnya baru. Kamarnya tambah 1. Nanti semua ini untuk Wulan, anak kandung ibu." Saya berdiri membeku. Beliau mengaku merenovasi rumah dengan uangnya sendiri. Padahal beliau tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Dan beliau berkata, semua untuk Wulan, bukan untuk Reza, bukan untuk Keisha, cucunya sendiri. Saya masuk ke gudang. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka map saya dan menambahkan 1 catatan baru di kepala saya. Mereka mengaku sebagai pemilik atas sesuatu yang aku bayar. Baiklah, aku akan biarkan dulu. Beberapa hari kemudian, masalah uang mulai muncul. Wulan tidak bekerja, tapi gaya hidupnya mahal. Tas baru, sepatu baru, perawatan wajah mahal. Semua dibiayai oleh Ibu Marwah. Dan uang Ibu Marwah ternyata berasal dari Reza. Saya menemukan ini secara tidak sengaja. Suatu malam, saya melihat notifikasi di ponsel Reza. Transfer 2 juta rupiah ke rekening ibunya. Lalu 5 juta. Lalu 7 juta. Saya bertanya pada Reza. Reza gugup. Katanya ibu butuh. Wulan butuh. Dia tidak enak menolak. "Itu uang tabungan kita untuk Keisha," kata saya pelan. "Untuk masa depan anak kita." Reza menunduk. "Maaf," katanya. "Ibu memaksa. Aku tidak bisa apa-apa." Saya menatap suami saya, lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya. Kini hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Saya tidak marah. Marah hanya membuang energi. Saya hanya mencatat 1 lagi angka untuk neraca saya. Minggu berikutnya, penghinaan itu makin terbuka. Saat acara akikah, Keisha, seharusnya itu hari bahagia. Tapi Ibu Marwah mendudukan saya di pojok, jauh dari tamu. Wulan duduk di tengah, di kursi kehormatan, seolah dialah ibu dari bayi itu. Saat tamu bertanya, "Siapa ibu si bayi?" Ibu Marwah menjawab sambil tertawa, "Oh, menantu saya itu, yang di belakang. Dia cuma numpang di rumah ini." Numpang. Beliau bilang, "Saya cuma numpang di rumah yang saya bayar 320 juta untuk merenovasinya." Saya menggenggam erat tangan saya di bawah meja. Saya tersenyum kepada tamu. Tetapi di dalam hati, neraca saya sudah hampir penuh. Malam itu, saya membuka laptop saya di gudang. Saya mulai menyusun. Saya buat daftar lengkap. Setiap pengeluaran renovasi dengan tanggal, nominal, dan bukti transfer.
Saya susun rapi seperti laporan audit. Saya juga mulai mencari tahu status hukum rumah itu. Saya cek sertifikat rumah. Ternyata rumah itu masih atas nama mendiang ayah Reza. Belum dibalik nama, belum dibagi waris. Artinya, secara hukum, rumah itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Pemiliknya bukan hanya Ibu Marwah. Reza, sebagai anak, juga punya hak. Dan saya menemukan satu celah yang sangat menarik. Saya seorang auditor. Saya tahu uang yang dikeluarkan untuk meningkatkan nilai sebuah aset bisa diklaim. Renovasi 320 juta itu meningkatkan nilai rumah secara drastis. Saya menyimpan semua buktinya. Dan menurut hukum, saya berhak menuntut penggantian biaya itu dari siapapun yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Saya tersenyum di depan layar laptop. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya merasa tenang. Mereka mengira saya menantu lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang seluruh rumah ini. Tapi saya belum bergerak, belum waktunya. Auditor yang baik selalu menunggu sampai semua bukti lengkap, dan saya membiarkan mereka terus menggali lubang mereka sendiri. Minggu itu, keadaan di gudang makin parah. Saat hujan deras, air merembes masuk dari celah dinding. Kasur tipis saya basah. Keisha demam karena dingin. Saya membawa Keisha ke dokter. Dokter bilang, bayi tidak boleh tidur di ruangan lembab. Bisa berbahaya untuk pernafasannya. Saya menyampaikan ini pada Ibu Marwah. Saya memohon agar saya dan Keisha boleh pindah ke kamar yang lebih layak. Ibu Marwah hanya melirik dari atas piring makannya. Katanya, dulu zaman ibu, anak-anak juga tidur di lantai. Tidak ada yang mati. Kamu terlalu manja. Saya menggendong Keisha yang demam dan kembali ke gudang. Saya catat tanggal itu. Saya simpan resep dokter dan surat keterangan sakit. Bukti, kata saya dalam hati. Semua adalah bukti. Beberapa hari kemudian, Wulan mulai ikut campur urusan dapur. Dia melarang saya memakai peralatan masak yang bagus. Katanya itu milik ibu. Menantu tidak boleh sembarangan pakai. Saya hanya boleh memakai panci tua yang penyok. Saya memasak makanan saya sendiri di pojok dapur, memberi makan Keisha dengan tenang. Saya tidak melawan, tapi suatu hari Wulan kelewatan. Dia menumpahkan bubur Keisha ke lantai. Sengaja, katanya, bayi rewel mengganggu istirahatnya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, mata saya dingin. Wulan tampak sedikit gentar, lalu pergi sambil mendengus. Saya bersihkan lantai. Saya buat bubur baru. Dan di kepala saya, neraca terus bertambah. Lalu datang masalah uang yang lebih besar. Suatu malam, saya menemukan bahwa Reza diam-diam menjual perhiasan tabungan kami. Cincin, gelang. Semua yang saya kumpulkan untuk biaya pendidikan Keisha kelak. Uang hasil penjualannya, sekitar 40 juta, langsung diberikan pada Ibu Marwah untuk membayar utang Wulan. Saya menatap Reza. Lelaki itu menangis. Katanya, ibu mengancam akan mengusirnya jika tidak membantu Wulan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat 40 juta. Satu angka lagi untuk neraca yang akan saya tutup. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lebih awal, tapi sebelum bekerja, saya mampir ke sebuah kantor hukum kecil di dekat tempat kerja saya. Pengacaranya seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna. Tenang, tajam, dan teliti. Saya menceritakan semuanya. Saya tunjukkan map coklat saya. Bu Ratna membolak-balik kwitansi itu dengan kagum. Jarang sekali saya melihat klien yang menyimpan bukti serapi ini, katanya. Biasanya orang baru sadar butuh bukti saat sudah terlambat. Saya tersenyum tipis. Saya auditor, Bu. Menyimpan bukti adalah napas saya. Bu Ratna menjelaskan posisi hukum saya. Katanya, betul. Menantu bukan ahli waris. Tapi siapapun yang mengeluarkan uang untuk meningkatkan nilai sebuah aset berhak menuntut penggantian biaya. Apalagi jika ada bukti transfer yang jelas. Beliau juga menjelaskan soal sertifikat. Karena rumah
masih atas nama mendiang ayah Reza. Ibu Marwah tidak bisa mewariskan rumah itu sepihak. Reza punya hak waris yang sah. Saya pulang dengan kepala yang jauh lebih ringan. Saya tahu posisi saya kuat. Saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, di rumah, tekanan terus meningkat. Ibu Marwah mulai mengajak para tetangga dan kerabat untuk menekan saya secara sosial. Beliau menyebar cerita bahwa saya menantu yang sombong, tidak mau mengurus mertua, hanya sibuk dengan pekerjaan. Suatu sore, beberapa ibu-ibu kerabat datang berkunjung. Mereka menatap saya dengan sinis. Salah satu dari mereka berkata, "Perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya." Saya hanya tersenyum dan menyuguhkan teh. Saya tidak membela diri. Membela diri di depan orang yang sudah memutuskan membenci saya hanya membuang tenaga. Tapi diam-diam, saya merekam beberapa percakapan, bukan untuk menyebarkannya, hanya untuk bukti. Andai suatu hari saya difitnah lebih jauh, lalu datanglah momen Lebaran. Hari raya seharusnya menjadi waktu kebahagiaan. Tapi di rumah itu, Lebaran menjadi panggung penghinaan yang lebih besar. Sepekan sebelum Lebaran, rumah penuh dengan kerabat dari kampung. Hampir 20 orang menginap. Ibu Marwah memamerkan rumah yang sudah direnovasi, seolah itu hasil jerih payahnya sendiri. Dan saya, menantu yang membayar renovasi itu, ditugaskan menjadi pelayan untuk semua tamu. Saya bangun jam 4 subuh setiap hari, memasak opor ayam, rendang, ketupat untuk 20 orang. Saya mencuci piring bertumpuk-tumpuk. Saya melayani semua orang sambil menggendong Keisha di punggung. Wulan, dia hanya duduk, berdandan, dan menerima pujian para tamu. Ibu Marwah memperkenalkannya sebagai kebanggaan keluarga. Saya tidak diperkenalkan sama sekali. Saat ada tamu bertanya siapa saya, Ibu Marwah hanya berkata, "Oh, itu yang bantu-bantu di dapur, yang bantu-bantu. Bukan menantu, bukan istri Reza, bukan ibu dari cucunya. Hanya yang bantu-bantu." Malam takbiran, saat semua orang berkumpul makan, saya tidak diberi tempat duduk. Saya makan di pojok dapur, berdiri, dengan sisa makanan yang sudah dingin. Saya menatap meja makan yang penuh tawa. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tabungan 8 tahun. Dan saya merasa seperti orang asing di dalam rumah saya sendiri. Tapi saya tidak menangis. Air mata sudah lama habis. Yang tersisa hanya ketenangan dingin seorang auditor yang sedang menyelesaikan perhitungannya. Salah satu kerabat, seorang bibi tua yang bijaksana, melihat semua itu. Diam-diam, beliau mendekati saya di dapur. Beliau menggenggam tangan saya. "Nak," kata beliau pelan. "Bibi lihat semua. Kamu sabar sekali. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Saya tersenyum pada beliau. "Tidak, Bu," jawab saya. "Saya tidak akan kehilangan diri saya. Saya hanya sedang menunggu waktu." Bibi itu menatap saya dalam, lalu mengangguk, seolah memahami sesuatu. Beliau adalah satu-satunya orang di rumah itu yang melihat saya sebagai manusia. Setelah Lebaran, para tamu pulang. Rumah kembali sepi, tapi penghinaan tidak ikut pulang. Ia tinggal makin dalam. Malam itu di gudang, saya membuka laptop saya. Saya tambahkan satu baris lagi di laporan audit keluarga saya. Lebaran. Dijadikan pelayan tanpa upah di rumah sendiri. Bukti, foto dapur, dan tumpukan piring yang saya ambil diam-diam. Neraca saya hampir penuh. Tinggal menunggu pemicu terakhir. Malam itu, di gudang, saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya buat 3 salinan. 1, saya simpan di rumah. 1, di kantor. 1 saya titipkan pada Bu Ratna. Auditor yang baik tidak pernah menyimpan bukti hanya di satu tempat, kata saya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Keisha sakit lagi. Demamnya tinggi. Saya membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya menelpon Reza. Tapi Reza sedang menemani ibunya, dan Wulan menonton acara di ruang tamu. Reza datang terlambat, dengan wajah bersalah. Di rumah sakit, sambil menunggu Keisha diperiksa, saya menatap bayi saya yang lemah, dan saya berjanji dalam hati. "Nak," kata saya pelan, "Bunda tidak akan membiarkan kamu tumbuh di gudang. Bunda janji." Saat itulah,
Untuk pertama kalinya, saya benar-benar memutuskan. Saya akan menutup buku ini. Saya akan mengakhiri tirani ini. Bukan dengan teriakan, tapi dengan angka, bukti, dan hukum. Saya kembali ke rumah subuh itu, menggendong Kisha yang sudah membaik. Saya melewati ruang tamu yang gelap. Saya menatap rumah yang saya renovasi dengan tangan saya sendiri. Rumah ini, kata saya dalam hati, aku yang membuatmu indah. Dan kalau mereka ingin merebutmu dariku, mereka harus tahu. Setiap batu di sini punya harga, dan akulah yang memegang struknya. Minggu berikutnya, sikap Wulan makin menjadi-jadi. Dia mulai memerintah saya seperti pembantu. Anissa, ambilkan minum. Anissa, cuci piring. Anissa, jangan berisik. Aku mau tidur. Saya menuruti sebagian, mengabaikan sebagian. Saya tidak ingin membuang energi untuk konflik kecil. Saya menyimpan tenaga untuk pertarungan besar yang akan datang. Tapi suatu hari, Wulan melewati batas. Dia masuk ke gudang saat saya tidak ada. Dia mengobrak-abrik barang saya, mencari uang. Beruntung, map coklat saya tidak ada di sana. Sudah saya pindahkan ke kantor. Tapi Wulan menemukan tabungan kecil Keisha. Amplop berisi uang receh yang saya kumpulkan untuk imunisasi. Dia mengambilnya. Saat saya pulang dan menyadari uang itu hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Saya tidak menuduh secara langsung. Saya hanya berkata di meja makan dengan tenang bahwa ada uang yang hilang dari kamar saya. Dan saya akan memasang kamera kecil untuk mengawasinya. Wulan tampak gugup. Keesokan harinya, uang itu kembali, terselip di bawah pintu gudang. Saya tersenyum. Orang bersalah selalu mengkhianati diri sendiri. Saya catat kejadian itu juga, bukan untuk membalas Wulan secara langsung, tapi karena saya tahu semakin banyak bukti tentang karakter mereka, semakin kuat posisi saya nanti. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang nyaris membuat kesabaran saya pecah. Keisha jatuh sakit parah, panasnya tinggi, sampai kejang. Saya panik. Saya butuh membawanya ke rumah sakit segera. Tapi mobil satu-satunya dipakai Wulan untuk pergi ke salon. Saya memohon pada Ibu Marwah untuk meminjamkan uang taksi. Beliau menolak, katanya. Anak demam itu biasa. Dulu Reza juga sering. Tidak perlu lebay ke rumah sakit. Saya menggendong Keisha yang kejang. Berlari keluar mencari ojek di tengah malam. Saya menggunakan uang terakhir saya. Di rumah sakit, dokter bilang, untung saya cepat membawanya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa fatal. Saya duduk di samping ranjang Keisha sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan saya berubah menjadi tekad baja. Mereka rela mempertaruhkan nyawa cucu mereka sendiri demi gengsi dan kemalasan. Saat itu, saya tahu, saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus bertindak. Keesokan harinya, saat saya pulang dari rumah sakit dengan Keisha yang sudah membaik, bukan permintaan maaf yang saya terima. Ibu Marwah malah memarahi saya. Katanya, saya membuat malu keluarga karena membawa anak ke rumah sakit tengah malam. Sampai para tetangga bertanya-tanya. Lebih parah lagi, beliau menuntut saya minta maaf di depan beberapa kerabat yang kebetulan datang. Beliau menyuruh saya berlutut dan mengakui bahwa saya menantu yang tidak becus. Saya menatap beliau. Saya menatap para kerabat yang menunggu saya dipermalukan. Lalu saya menarik napas dalam. Saya tidak berlutut. Saya hanya berkata dengan tenang, maaf. Bu, kalau membawa cucu ibu ke rumah sakit dianggap kesalahan, maka saya akan terus melakukan kesalahan itu demi nyawa anak saya. Lalu saya berbalik, masuk ke gudang dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya menolak tunduk secara terbuka. Di balik pintu gudang, saya mendengar Ibu Marwah mengomel pada kerabat tentang betapa kurang ajarnya saya. Tapi saya tidak peduli lagi. Malam itu, saya menelpon Bu Ratna, pengacara saya. Saya bilang, saya sudah siap. Bukti saya lengkap. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk membuka semuanya. Bu Ratna mengingatkan saya untuk tetap tenang. Klien yang menang adalah klien yang sabar, katanya. Biarkan mereka yang kehilangan kendali lebih dulu. Saya menutup telepon dan menatap Keisha yang tertidur lelap. Wajahnya begitu tenang.
begitu polos. Dia tidak tahu apapun tentang perang yang sedang berlangsung di rumah ini. Dan saya bersumpah, dia tidak akan pernah merasakannya. Saya mencatat kejadian itu juga. Penolakan meminjamkan uang saat cucu kejang. Tuntutan agar saya berlutut minta maaf tanpa kesalahan. Semua masuk ke dalam laporan audit keluarga saya. Neraca itu kini benar-benar penuh. Tinggal satu langkah lagi. Saya mulai memetakan semua. Saya buat semacam laporan audit keluarga, kolom demi kolom. Kolom pertama, kontribusi keuangan. Saya tulis semua yang saya keluarkan. Renovasi 320 juta. Setoran bulanan untuk rumah. Biaya hidup Keisha. Kolom kedua, pelanggaran. Pengusiran ke gudang, penghinaan di depan tamu, pengambilan uang tabungan, pemberian uang diam-diam ke Wulan. Kolom ketiga, bukti. Untuk setiap baris, saya cantumkan bukti yang saya punya. Kwitansi, transfer, foto, rekaman, surat dokter. Ketika laporan itu selesai, saya menatapnya lama, rapi, lengkap. Tidak terbantahkan. Saya seorang auditor. Dan inilah audit terpenting dalam hidup saya. Audit atas sebuah keluarga yang dibangun di atas ketidakadilan. Saya tahu, begitu saya membuka laporan ini di depan mereka, semuanya akan berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Tapi saya juga tahu, saya harus menunggu momen yang tepat. Momen di mana mereka merasa paling menang. Karena di puncak kesombongan mereka itulah kejatuhan akan terasa paling telak. Dan momen itu akhirnya tiba. Saya sudah cukup sabar. Bukti saya sudah lengkap. Kwitansi renovasi, bukti transfer, sertifikat rumah, resep dokter. Semua sudah saya susun rapi. Yang saya tunggu hanya satu. Saya menunggu mereka melakukan kesalahan terakhir. Kesalahan yang akan menjadi alasan saya untuk menutup buku. Dan kesalahan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pemicunya datang sebulan kemudian. Suatu pagi, Ibu Marwah memanggil saya dan Reza ke ruang tamu. Wulan duduk di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan. Di atas meja ada selembar kertas. Ibu Marwah mendorongnya ke arah saya. Anissa, kata beliau, Ibu sudah memutuskan. Rumah ini akan Ibu wariskan untuk Wulan. Kamu dan Reza silakan cari kontrakan sendiri. Saya menatap kertas itu, sebuah surat pernyataan yang menyebut rumah itu sepenuhnya milik Ibu Marwah dan akan diberikan kepada Wulan. Ibu Marwah menyodorkan pulpen. Tanda tangani ini, katanya. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Reza memucat. Bu, ini rumah peninggalan ayah, katanya lirih. Aku juga punya hak, Ibu Marwah membentak. Kamu diam, kamu sudah punya istri. Biar istrimu yang menanggungmu. Rumah ini untuk Wulan. Wulan menatap saya dengan seringai. Tanda tangan saja, Mbak, katanya manis. Biar tidak ribet. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan-pelan. Saya seorang auditor. Saya membaca setiap dokumen sampai titik terakhir. Lalu saya meletakkannya kembali. Wajah saya tenang. Baik, Bu, kata saya. Saya akan tanda tangan. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil. Soal angka. Ibu Marwah mengerutkan dahi. Angka apa? Saya tersenyum. Saya berdiri. Saya berjalan menuju gudang, lalu kembali membawa map coklat tebal dan laptop saya. Sebelum saya tanda tangan, kata saya ingin kita selesaikan dulu utang piutang di rumah ini. Sebagai keluarga yang baik, semua harus jelas. Hitam di atas putih. Saya membuka map itu. Saya keluarkan tumpukan kwitansi. 320 juta rupiah, kata saya. Itu jumlah yang saya keluarkan untuk merenovasi rumah ini. Atap, listrik, lantai, dapur, dan satu kamar tambahan di lantai 2. Kamar yang sekarang ditempati Wulan. Ruangan mendadak hening. Wajah Ibu Marwah mulai berubah. Saya membuka laptop. Saya tunjukkan satu persatu bukti transfer. Semua atas nama saya, Anissa. Setiap rupiah ada jejaknya. Ini bukti transfer ke kontraktor, kata saya
tenang. Ini ke toko bahan bangunan. Ini upah tukang. Ini pembelian keramik. Semua dari rekening pribadi saya. Saya menatap Ibu Marwah. Bu, kalau Ibu mengklaim rumah ini sepenuhnya milik Ibu, lalu mewariskannya pada Wulan, tidak masalah. Tapi nilai rumah ini naik drastis karena renovasi yang saya bayar. Secara hukum, saya berhak menuntut pengembalian 320 juta rupiah itu. Wulan terlihat bingung. Apa maksudnya? Mbak, maksud saya, kata saya, sebelum kamu menempati kamar yang saya bangun, ada baiknya kamu tahu, kamar itu dibayar dengan uang saya kalau kamu mau memilikinya. Silahkan ganti dulu biayanya. Ibu Marwah menggebrak meja. Kamu mengancam ibu. Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak mengancam. Saya hanya menyampaikan fakta. Auditor tidak mengancam. Auditor hanya menunjukkan angka. Saya keluarkan satu dokumen lagi. Surat pernyataan yang saya siapkan sendiri. Ditulis rapi, dengan bahasa hukum. Saya juga sudah berkonsultasi dengan pengacara, kata saya. Dan saya menemukan dua hal. Pertama, rumah ini masih atas nama mendiang ayah Reza, belum dibalik nama. Artinya, ini harta waris yang belum dibagi. Ibu tidak bisa mewariskannya sepihak kepada Wulan. Karena Reza juga ahli waris yang sah. Wajah Ibu Marwah memucat total. Kedua, kata saya melanjutkan. Karena renovasi ini, saya yang bayar. Dan ada buktinya. Saya berhak mengajukan tuntutan penggantian biaya. 320 juta. Plus, kalau perlu, saya bisa minta sita jaminan atas rumah ini sampai utang itu dilunasi. Hening. Lama sekali. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Wulan terduduk. Wajahnya pias. Dan Ibu Marwah, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Wulan adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia berdiri, suaranya melengking. Ini tidak mungkin. Mbak pasti memalsukan bukti-bukti itu. Saya menatapnya tenang. Silakan diperiksa, kata saya. Setiap kwitansi ada cap toko aslinya. Setiap transfer bisa dicek di rekening koran bank. Saya auditor, Wulan. Saya tidak pernah memalsukan angka, karena angka palsu selalu ketahuan, cepat atau lambat. Wulan terdiam. Dia tidak punya jawaban. Ibu Marwah mencoba mengambil alih. Suaranya bergetar menahan amarah. Kamu pikir dengan kertas-kertas itu, kamu bisa mengusir kami dari rumah sendiri? Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak pernah berniat mengusir siapapun. Justru sebaliknya, ibu yang tadi menyodorkan surat untuk mengusir saya dan Reza. Ibu yang ingin memberikan rumah ini pada Wulan dan membuang anak kandung ibu sendiri ke kontrakan. Saya mengangkat surat warisan yang tadi disodorkan Ibu Marwah. Saya yang seharusnya bertanya, Bu, dengan dasar apa ibu mengusir kami? Sementara saya yang membayar rumah ini layak huni dan Reza yang berhak mewarisinya. Ibu Marwah membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Argumen beliau runtuh. Logika yang selama ini beliau pakai untuk menindas saya, kini berbalik menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Reza menatap ibunya, lalu menatap saya. Wajahnya bercampur antara malu, sedih, dan sadar. Selama 2 tahun, Reza selalu memilih diam, memilih menunduk, memilih menjadi anak yang penurut daripada suami yang melindungi. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Reza berdiri. Untuk pertama kalinya, dia berdiri tegak di depan ibunya. Bu, katanya, aku sudah terlalu lama diam. Aku membiarkan istriku tidur di gudang dengan anakku yang baru lahir. Aku membiarkan ibu menghina dia di depan tamu. Aku bahkan diam-diam mengambil tabungan kami untuk Wulan. Aku malu, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Ibu Marwah menatap putranya dengan tidak percaya. Reza, kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri. Reza mengangguk. Bukan membela, Bu. Aku membela yang benar. Dan yang benar adalah Anissa sudah berkorban segalanya untuk keluarga ini. Sementara kita memperlakukannya seperti pembantu. Air mata menetes di pipi Reza. Aku ahli waris rumah ini. Dan aku menolak rumah ini diberikan ke Wulan. Anissa istriku. Kisha, anakku. Mereka berhak tinggal di kamar yang layak.
Ibu Marwah terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, beliau tampak tua dan rapuh. Kekuasaan yang selama ini beliau genggam runtuh dalam sekejap. Tapi saya belum selesai. Saya menatap mereka semua dengan tenang. Saya tidak merebut apapun, kata saya. Rumah ini tetap rumah Ibu dan Reza. Saya hanya menagih uang saya kembali. Uang yang saya keluarkan untuk membuat rumah ini layak huni. Saya menatap Ibu Marwah lurus. Kalau Ibu bisa mengembalikan 320 juta hari ini, saya akan pergi sekarang juga. Saya akan robek surat tuntutan ini. Tidak akan ada perkara. Kita selesai baik-baik. Ibu Marwah terdiam. Tentu saja beliau tidak punya uang sebanyak itu. Uangnya sudah lama habis untuk membiayai Wulan. Wulan menatap ibunya panik. Bu, ini bagaimana? Apa benar Mbak Anissa bisa menuntut sampai rumah disita? Saya menjawab, untuk Ibu Marwah. Bisa, kata saya pelan, kalau sampai ke pengadilan. Ada kemungkinan rumah ini disita untuk membayar utang itu. Lalu dilelang. Kalian semua bisa kehilangan tempat tinggal. Wajah Wulan langsung pucat pasi. Tas mahal dan sepatu barunya tidak ada artinya jika rumah disita. Saya tidak ingin menghancurkan beliau. Saya hanya ingin keadilan. Maka saya melunakkan suara saya. Bu, kata saya tidak datang ke keluarga ini untuk berperang. Saya datang sebagai istri Reza, sebagai menantu ibu. Saya membayar renovasi ini bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin rumah ini nyaman untuk kita semua, termasuk untuk ibu. Saya meletakkan satu lembar kertas baru di meja, berbeda dari surat warisan tadi. Ini bukan tuntutan, kata saya. Ini kesepakatan keluarga. Kalau ibu mau menandatanganinya, saya tidak akan menagih 1 rupiah pun. Kita mulai dari awal. Ibu Marwah mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Membacanya pelan. Isinya sederhana. Pertama, kamar bayi di lantai 2 dikembalikan untuk Kesha. Wulan boleh tinggal di kamar tamu yang layak, bukan merebut hak orang lain. Kedua, keuangan rumah dikelola transparan. Reza tidak boleh lagi diam-diam memberi uang tanpa kesepakatan bersama. Ketiga, rumah segera diurus balik. Nama menjadi atas nama Reza sebagai ahli waris sah, agar tidak ada lagi sengketa. Keempat, Ibu Marwah tetap dihormati sebagai orang tua, tapi bukan sebagai penguasa yang memerintah dengan ketakutan. Saya menatap Ibu Marwah. Kalau ibu, tanda tangan, kata saya. Saya berjanji akan merawat ibu sampai tua. Saya akan menjadi menantu yang berbakti. Tapi kalau ibu menolak, maaf, saya terpaksa menempuh jalur hukum. Dan tidak ada yang menang kalau itu terjadi. Ibu Marwah terdiam lama. Air matanya menetes. Beliau menatap Wulan, lalu menatap Reza, lalu menatap Kesha yang tertidur di gendongan saya. Cucu, bisik beliau lirih. Itu cucu ibu. Saya mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan dia berhak tumbuh di rumah yang hangat, bukan di gudang. Tangan Ibu Marwah bergetar, lalu perlahan beliau mengambil pulpen dan menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya tidak rapi, tapi jelas. Dan hari itu, tirani di rumah keluarga itu berakhir. Wulan menangis di pojok, bukan karena menyesal, tapi karena rencananya gagal total. Seminggu kemudian, dia pergi dari rumah, kembali mengurus rumah tangganya sendiri. Reza memeluk saya malam itu. Dia menangis dan meminta maaf berkali-kali. Maaf, katanya. Aku terlalu lemah. Aku membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan berdiri di sampingmu. Saya mengusap air matanya. Saya tidak butuh kamu sempurna, kata saya. Saya hanya butuh kamu berani. Kesha dan saya kembali ke kamar di lantai 2. Kamar dengan lampu bulan yang saya pasang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya tidur di kasur yang hangat dengan bayi saya dalam pelukan. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah. Ibu Marwah perlahan melunak. Beliau tidak lagi memerintah. Suatu pagi, saya menemukan beliau di dapur, sedang menyeduh teh. Beliau menyodorkan satu cangkir pada saya. Tangannya masih kaku, tapi matanya berbeda. Anissa, katanya pelan. Ibu minta maaf
Ibu terlalu keras. Ibu pikir kekuasaan itu hormat. Padahal bukan. Saya menerima teh itu. Tidak apa-apa. Bu, jawab saya. Yang penting, sekarang kita keluarga. Beliau mengangguk. Lalu, untuk pertama kalinya, beliau menggendong Kisha. Tangannya yang dulu dingin kini hangat memeluk cucunya. Saya berdiri di dapur, menatap pemandangan itu, dan merasa neraca hidup saya akhirnya seimbang. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Reza menepati janjinya. Dia mulai berani. Dia mengurus balik nama sertifikat rumah menjadi atas namanya sebagai ahli waris sah. Dia juga membuka rekening bersama yang transparan agar tidak ada lagi uang yang mengalir diam-diam. Suatu sore, Reza pulang membawa sebuah lemari es baru dan beberapa perabot untuk kamar Kesha. Dia memasangnya sendiri sambil sesekali menatap saya dengan senyum malu. Aku tahu ini terlambat, katanya. Tapi mulai sekarang, aku akan jadi suami yang seharusnya. Saya tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, jawab saya. Ibu Marwah pun perlahan menemukan tempatnya yang baru. Bukan lagi sebagai penguasa, tapi sebagai nenek yang dicintai. Beliau mulai menikmati hari-harinya merawat Kesha, menajaknya bermain, menyanyikan lagu-lagu lama. Suatu pagi, saya memergoki beliau diam-diam membersihkan gudang tempat saya dulu tidur. Beliau mengubahnya menjadi ruang penyimpanan yang rapi. Saat saya bertanya, beliau hanya berkata pelan, biar tidak ada lagi yang harus tidur di tempat seperti itu. Saya tahu, itu adalah cara beliau meminta maaf tanpa kata. Kami mulai makan bersama di meja yang sama. Tidak ada lagi yang harus berdiri. Tidak ada lagi yang harus menunggu. Tidak ada lagi yang makan sisa di pojok dapur. Suatu malam, saat makan malam, Ibu Marwah mengambilkan lauk untuk saya. Makan yang banyak. Anissa, katanya. Kamu kurus, kerja terlalu keras. Saya menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasakan kehangatan seorang ibu. Mata saya berkaca-kaca. Saya seorang auditor. Saya terbiasa menutup buku dengan angka yang seimbang. Tapi neraca paling indah yang pernah saya tutup bukanlah soal uang, melainkan soal keluarga yang akhirnya utuh. Map coklat berisi kwitansi itu kini saya simpan di laci paling dalam. Saya tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk menuntut. Saya hanya menggunakannya untuk membuka mata mereka. Karena pada akhirnya, saya tidak ingin menang dengan menghancurkan keluarga. Saya ingin menang dengan menyelamatkannya. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang diam saat dihina, yang menahan saat diinjak, yang dianggap lemah hanya karena tidak membalas dengan teriakan. Tapi ingatlah, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang cerdas mengumpulkan bukti. Jangan pernah menyimpan amarah tanpa menyimpan catatan. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki baik yang terlalu lemah di depan orang tuanya, sampai lupa melindungi keluarga kecilnya sendiri. Kepada para suami, beranilah. Berdiri di samping pasanganmu bukan berarti durhaka pada orang tua. Itu berarti kamu dewasa. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Marwah yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang lupa bahwa rumah paling megah pun terasa dingin jika dibangun di atas ketakutan. Kepada para ibu mertua, perlakukanlah menantu seperti anak sendiri, karena menantu yang dicintai akan membalas dengan bakti, sementara menantu yang ditindas hanya akan menunggu waktu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih membalas dengan kebencian atau memilih membalas dengan kecerdasan dan hati. Saya memilih yang kedua. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa diinjak di rumah sendiri? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Sehari sebelum pernikahanku, aku kembali ke rumah calon mertua hanya untuk mengambil mantel yang tertinggal dari balik pintu dapur. Aku mendengar mereka menghitung berapa lama aku akan bertahan sebelum semua hartaku berpindah tangan. Malam itu juga,
Aku membatalkan pernikahan. Dan tidak satupun dari mereka tahu rumah yang mereka rebutkan itu sudah lama atas namaku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah tentang harga diri, tentang perempuan yang belajar berdiri sendiri. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Anindita, usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 7 tahun saya menekuni profesi ini. Tanda tangan saya menjaga keabsahan ratusan akta. Saya tahu betul kekuatan sehelai kertas yang ditulis dengan benar. Saya tumbuh hanya berdua dengan ibu. Ayah pergi saat saya masih kecil. Ibu menghidupi kami dengan menjahit. Setiap malam, mesin jahitnya berdetak sampai larut. Dari suara itu, saya belajar satu hal, bahwa kerja keras yang sunyi lebih jujur daripada janji yang nyaring. Ibu meninggal 3 tahun lalu. Beliau pergi dengan tenang di pagi yang sepi. Sebelum pergi, beliau menjahitkan untuk saya sebuah mantel rajut berwarna krem. Di tepi kerahnya, beliau menyulam 2 kuntum melati kecil. Jahitan demi jahitan, seolah beliau menitipkan seluruh doanya di sana. Mantel itu satu-satunya hal yang saya bawa kemana-mana. Bukan karena dingin, tetapi karena di dalamnya masih ada hangat tangan ibu. Lalu, saya bertemu Bima. Ia seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Ramah, perhatian, pandai membuat orang merasa istimewa. Kami berpacaran hampir 2 tahun. Ia datang di saat saya paling sepi setelah ibu pergi. Dan saya, yang sudah lama hidup tanpa keluarga, mengira saya akhirnya menemukan rumah. Bima sering berkata, setelah menikah, kamu tidak akan kesepian lagi. Nin, kamu akan punya keluarga besar. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Setahun lalu, kami memutuskan membeli rumah. Sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Tidak mewah, tetapi cukup untuk memulai. Karena saya yang punya tabungan lebih banyak, sayalah yang membayar 70% harga rumah itu. Sisanya dari Bima. Kami sepakat rumah itu atas nama saya dulu, demi kemudahan pengurusan kredit. Bima setuju tanpa banyak bicara. Toh nanti juga jadi milik kita berdua, katanya sambil tersenyum. Sebagai notaris, saya tidak pernah meninggalkan urusan dokumen setengah jalan. Akta jual beli, sertifikat, bukti pembayaran. Semua saya simpan rapi dalam satu map. Bukan karena curiga, hanya kebiasaan. Kebiasaan yang kelak menyelamatkan saya. Calon mertua saya, Ibu Sukma, perempuan berusia 60 tahun. Dari pertemuan pertama, senyumnya selalu manis. Tetapi matanya tidak pernah ikut tersenyum. Beliau punya cara memandang yang membuat saya merasa sedang ditaksir harganya, bukan disambut sebagai anak. Calon adik ipar saya, Wulan, 28 tahun, belum bekerja tetap. Ia selalu memuji tas dan jam tangan saya. Mbak Anin ini sukses ya, katanya. Saya kira itu pujian. Belakangan, saya tahu itu cara ia menghitung. Calon bapak mertua sudah lama meninggal. Maka, Ibu Sukma adalah kepala keluarga. Dan apapun yang beliau putuskan, Bima selalu menurut. Selalu. Saya pikir keluarga yang kompak adalah keluarga yang baik. Saya tidak tahu kekompakan itu sedang diarahkan ke satu sasaran. Saya 3 bulan sebelum hari pernikahan. Segalanya masih tampak indah. Undangan sudah dicetak. Gedung sudah dipesan. Gaun pengantin sudah tergantung di kamar saya. Tetapi retakan pertama datang dari hal kecil. Suatu sore, Ibu Sukma menelpon. Suaranya manis seperti biasa. Nin, Ibu dengar rumah di Bintaro itu atas namamu, ya. Saya menjawab apa adanya. Iya, Bu. Untuk sementara, karena urusan kredit. Beliau terdiam sebentar. Oh, begitu. Tapi nanti setelah menikah, sebaiknya diubah ke nama Bima ya. Laki-laki itu kepala keluarga. Tidak pantas rumah atas nama perempuan. Saya tertegun. Tetapi waktu itu saya hanya tertawa kecil. Nanti kita bicarakan. Bu, saya pikir itu hanya pandangan kuno seorang ibu. Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah rencana. Seminggu kemudian, Wulan mampir ke kantor saya. Ia membawa kue. Ramah sekali.
tetapi sambil mengobrol. Ia bertanya banyak hal yang terasa ganjil. Berapa gaji notaris? Apakah saya punya tabungan lain? Apakah rumah Bintaro sudah lunas? Apakah saya punya asuransi? Saya menjawab, seperlunya. Naluri saya mulai terganggu, tetapi saya menepisnya. Mungkin ia hanya penasaran, pikir saya. Mungkin saya yang terlalu curiga. Lalu datang permintaan pinjaman pertama. Ibu Sukma menelepon. Berkata Wulan, butuh modal usaha. 50 juta rupiah. Anggap saja membantu adik. Min, sebentar lagi kalian satu keluarga. Saya memberi, bukan karena kaya, tetapi karena ingin disukai. Karena saya ingin punya keluarga. Sebulan kemudian, modal itu tidak menjadi usaha apapun. Wulan membeli tas baru dan ponsel keluaran terbaru. Saat saya menyinggungnya pada Bima, ia hanya berkata, "Sudahlah, Min, jangan hitung-hitungan sama keluarga sendiri. Jangan hitung-hitungan." Kalimat itu akan saya dengar berkali-kali. Selalu diucapkan oleh orang yang sedang menghitung. Ada juga satu hal yang mulai sering Bima singgung belakangan ini. Pekerjaan saya, Nin, nanti setelah menikah. Kamu pikir-pikir lagi soal kantor ya, katanya. Suatu malam, notaris itu sibuk. Nanti kamu tidak sempat mengurus rumah dan ibu. Lagi pula penghasilanku cukup kok untuk kita. Saya menatapnya heran. Mas, saya suka pekerjaan saya. Lagi pula penghasilan saya jauh lebih besar dari kamu. Kenapa harus berhenti? Wajah Bima sedikit berubah. Ya, maksudku, supaya kamu fokus jadi istri. Ibu juga sependapat. Lagi-lagi kalimat itu. Saya tidak menjawab, tetapi saya mencatatnya. Kenapa mereka begitu ingin saya berhenti bekerja? Kenapa mereka ingin saya kehilangan penghasilan sendiri? Pertanyaan itu menggantung di kepala saya, dan jawabannya kelak akan terdengar jelas dari balik sebuah jendela. Permintaan kedua datang 2 minggu setelahnya. Kali ini, untuk renovasi rumah Ibu Sukma, 30 juta. Lalu permintaan ketiga untuk membayar utang Wulan yang katanya mendesak. 25 juta setiap kali saya memberi. Setiap kali Bima berdiri di pihak ibunya. Dan setiap kali saya merasa sedikit lebih kecil di rumah yang seharusnya menjadi keluarga saya. Saya mulai memperhatikan pola. Setiap kali saya memberi, mereka manis selama beberapa hari. Lalu dingin kembali sampai permintaan berikutnya. Saya seperti mesin penarik uang yang hanya berguna saat menyala. Suatu malam, saya membuka catatan keuangan saya. Dalam 3 bulan, lebih dari 120 juta rupiah mengalir ke keluarga Bima. Angka itu membuat saya terdiam lama, bukan karena uangnya, tetapi karena saya sadar tidak ada satupun dari mereka yang pernah berterima kasih dengan tulus. Saya menatap mantel rajut ibu yang tergantung di kursi. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya sedang dicintai atau sedang dipanen? Tetapi saya tidak punya bukti, hanya firasat. Dan firasat tidak cukup untuk membatalkan sebuah pernikahan yang sudah di depan mata. 2 minggu menjelang pernikahan, acara cicip menu digelar di rumah Ibu Sukma. Katanya untuk memastikan hidangan resepsi. Seluruh keluarga besar Bima datang. Saya pikir saya datang sebagai calon menantu. Ternyata saya diperlakukan seperti pembantu yang sedang magang. Begitu saya tiba, Wulan langsung menyodorkan tumpukan piring kotor. Mbak Anin, tolong dicuci dulu ya, biar kelihatan rajin di depan saudara-saudara. Ia tersenyum. Tetapi nada itu adalah perintah. Bibi-bibi Bima duduk di ruang tamu, mengamati saya seperti juri. Saya mencuci piring itu, bukan karena takut, tetapi karena saya belum mau membuat keributan sebelum hari besar. Saat saya kembali, salah satu bibi berkata cukup keras, notaris, ya, pintar cari uang, berarti bagus. Nanti bisa bantu-bantu keluarga. Mereka tertawa. Tawa yang membuat saya merasa seperti barang yang baru saja dinilai harganya. Malam itu saya pulang dengan tangan yang masih berbau sabun cuci dan hati yang mulai dingin. Beberapa hari kemudian, tekanan soal rumah kembali. Tetapi kali ini di depan banyak orang. Saat makan malam keluarga, Ibu Sukma tiba-tiba berkata di hadapan semua, "Bima,
Kapan sertifikat rumah Bintaro diubah ke namamu? Masa rumah suami atas nama istri? Nanti orang mengira kamu menumpang di rumah perempuan. Semua mata tertuju pada saya. Bima menunduk. Wulan tersenyum tipis. Saya menjawab, tenang, sertifikat itu urusan hukum. Bu, tidak bisa diubah sembarangan. Nanti saya jelaskan. Ibu Sukma mengibaskan tangan. Halah, kamu ini. Sudah mau jadi keluarga kok masih hitung-hitungan? Rumah itu kan nanti juga buat anak cucu ibu. Anak cucu ibu, bukan anak cucu kami. Saya mencatat kalimat itu dalam diam. Lalu datang malam yang paling melukai. Malam ketika topeng mulai terlepas. Saya datang mengantar kain seragam keluarga untuk resepsi. Pintu tidak terkunci, jadi saya masuk. Dari ruang tengah, terdengar suara Ibu Sukma sedang berbicara dengan seorang kerabat. Mereka tidak tahu saya datang. Untung Bima dapat yang notaris, kata Ibu Sukma. Anak yatim, tidak punya keluarga, jadi tidak ada yang membela. Penurut, banyak uang. Ibunya cuma penjahit kampung. Beruntung dia bisa masuk keluarga kita. Saya berdiri membeku di balik dinding. Setiap kata menusuk seperti jarum. Kerabat itu bertanya, lalu rumah Bintaro itu bagaimana? Tenang, jawab Ibu Sukma sambil tertawa kecil. Setelah menikah, semua diatur. Itu cuma soal waktu. Saya pulang malam itu tanpa menyerahkan kain. Tangan saya gemetar di setir mobil, tetapi di dalam dada, sesuatu yang dulu lunak mulai mengeras menjadi batu. Esoknya, saya menemukan hal yang menutup semua keraguan. Saya pulang lebih awal dari kantor. Di meja kerja Bima, di rumah Bintaro, saya melihat map dokumen saya terbuka. Map yang berisi sertifikat dan akta. Di sampingnya ada ponsel Bima dengan layar menyala. Ia sedang memotret halaman sertifikat satu persatu. Ia tidak menyadari saya berdiri di pintu. Saya melihat jelas. Ia mengirim foto-foto itu ke sebuah nomor, lalu mengetik, "Sudah, Ma, ini fotonya. Tinggal tunggu dia tanda tangan setelah nikah." Setelah nikah, tanda tangan. Saya tahu persis apa artinya kalimat itu di dunia hukum. Mereka sedang menyiapkan dokumen untuk memindahkan rumah saya. Saya mundur perlahan, keluar. Tanpa suara, jantung saya berdebar, tetapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tahu persis apa yang harus saya lakukan. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka kembali seluruh dokumen rumah, akta jual beli, bukti transfer, riwayat pembayaran kredit. Semua mengarah ke satu nama saya. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Dan tidak ada tanda tangan paksaan yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan saya yang sah. Mereka mengira saya perempuan lemah yang mudah diatur. Mereka lupa satu hal. Saya menghabiskan 7 tahun hidup di antara pasal dan akta. Saya tahu cara membuat kebenaran berdiri di atas kertas. Tetapi saya butuh satu hal lagi, bukti suara. Bukti bahwa semua ini direncanakan, bukan sekedar salah paham. Dan firasat saya mengatakan, kesempatan itu akan datang tepat sebelum hari pernikahan. Saya tidak perlu menunggu lama. Beberapa hari sebelum semua puncak itu, ada satu kejadian lagi yang memperjelas siapa mereka. Sore itu, keluarga besar Bima berkumpul untuk membahas susunan acara. Saya datang membawa contoh undangan. Suasana ramai. Di tengah obrolan, salah satu bibi Bima bertanya, seolah penasaran biasa. "Anin, orang tuamu mana? Kok dari kemarin tidak pernah kelihatan?" Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Sukma menyahut dengan nada ringan. Anin ini yatim piatu. Ibunya dulu cuma tukang jahit di kampung. Sudah meninggal. Makanya Anin tidak punya keluarga yang repot-repot mengurus acara. Untung ada kita." Tawa kecil terdengar di ruangan. Tawa yang menganggap kemalangan saya sebagai bahan obrolan ringan. Wajah saya tetap tenang. Tetapi di dalam dada, sesuatu mengeras lebih dalam. Saya menatap Ibu Sukma. "Iya, Bu. Ibu saya seorang penjahit. Beliau menjahit sampai larut malam untuk menyekolahkan saya hingga jadi notaris. Saya bangga pada beliau." Senyum Ibu Sukma sedikit kaku. Iya. Bagus. Maksud Ibu, kamu beruntung sekarang punya keluarga besar. Saya tidak menjawab.
Saya hanya menyimpan kalimat itu di benak. Penjahit kampung, yatim piatu, tidak punya yang membela. Mereka mengucapkannya berulang-ulang, seolah sedang memastikan bahwa saya memang mangsa yang aman. Mereka tidak tahu, setiap penghinaan itu sedang saya catat, bukan untuk dendam, tetapi untuk mengingatkan diri saya betapa jauh saya hampir tersesat. Kejadian kedua datang dari sisi yang tidak saya duga. Salah seorang sepupu jauh Bima, perempuan muda bernama Lestari, diam-diam menghampiri saya saat acara bubar. Ia berbisik, "Mbak, hati-hati. Saya tidak enak cerita, tapi saya tidak tega. Di keluarga ini sudah ada satu menantu sebelum Mbak yang diperlakukan seperti ini. Dia akhirnya pergi tanpa apa-apa. Saya terkejut." "Maksudmu?" Lestari menunduk. "Kakak sepupu saya dulu menikah dengan saudara Bima. Tabungannya habis untuk keluarga. Lalu dia diceraikan. Saya cuma tidak mau Mbak bernasib sama. Mbak kelihatan baik." Saya menggenggam tangannya. "Terima kasih, Lestari. Kamu tidak tahu betapa berartinya ini." Bisikan Lestari mengubah firasat saya menjadi keyakinan. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Ini cara keluarga itu hidup. Dan saya bertekad, saya tidak akan menjadi korban berikutnya dalam daftar mereka. Malam itu, saya pulang dengan langkah ringan yang aneh. Karena, untuk pertama kalinya, saya tidak lagi ragu. Saya tahu apa yang sedang saya hadapi. Dan saya tahu, saya punya senjata yang tidak mereka sangka. Pengetahuan, ketelitian, dan kebenaran yang bisa saya tuliskan hitam di atas putih. Hari demi hari menjelang pernikahan, saya berubah. Bukan dengan amarah, tetapi dengan ketenangan yang dingin. Saya tetap tersenyum di depan mereka, tetap menjawab telepon Ibu Sukma dengan suara manis. Tetapi di dalam, saya sudah menjadi orang lain. Saya menemui Tante Rina, sahabat ibu, sekaligus pengacara senior yang sudah saya anggap keluarga. Saya menceritakan semuanya. Beliau mendengarkan tanpa memotong, lalu mengeluarkan buku catatan kecil. "Ceritakan dari awal," kata beliau. "Setiap detail, jangan ada yang terlewat." Saya bercerita panjang tentang pinjaman yang tidak pernah kembali, tentang tekanan mengubah nama sertifikat, tentang percakapan yang saya dengar, tentang Bima yang ngemotret dokumen saya. Tante Rina menutup bukunya pelan. "Anin, secara hukum, kamu sangat kuat. Rumah itu milikmu, hitam di atas putih. Tidak ada yang bisa mengambilnya tanpa tanda tanganmu. Tapi kamu butuh satu hal lagi. Kamu butuh mereka mengakui rencananya sendiri, dengan suara mereka sendiri." Saya mengangguk. Rencana itu mulai terbentuk di kepala saya. Bersama Tante Rina, saya menyusun langkah dengan hati-hati. Pertama, saya kumpulkan semua bukti tertulis yang sudah ada. Riwayat transfer setiap pinjaman, lengkap dengan tanggal dan keterangan. Pesan-pesan dari Ibu Sukma dan Wulan yang menyebut uang itu sebagai pinjaman. Foto dokumen rumah yang masih utuh atas nama saya. Kedua, Tante Rina mengingatkan saya untuk tidak bertindak gegabah. "Jangan menuduh sebelum mereka mengaku sendiri," kata beliau. "Orang seperti mereka pintar berkelit, tapi kalau mereka mengaku dengan suara mereka sendiri, mereka tidak bisa lari kemana-mana." Maka saya menahan diri. Saya tetap bersikap seperti calon menantu yang patuh. Saya tersenyum saat ditelepon. Saya mengangguk saat dinasihati. Padahal, di dalam, saya sedang menunggu satu kesempatan. Satu momen ketika mereka membuka topeng, tanpa sadar ada yang mendengar. Setiap malam, saya menata ulang dokumen di rumah Bintaro. Saya buat salinan. Saya simpan yang asli di tempat aman, di brankas kantor. Yang ada di rumah hanyalah salinan. Sehingga, ketika Bima memotret dokumen di meja kerjanya, yang ia kirim ke ibunya, hanyalah salinan yang tidak punya kekuatan hukum tanpa aslinya. Saya juga mempelajari kembali setiap pasal tentang harta bersama dan harta pribadi. Saya pastikan, secara hukum, posisi saya tidak tergoyahkan. Rumah yang 70%-nya saya bayar sebelum pernikahan adalah harta pribadi saya sepenuhnya. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya jika saya tidak menandatanganinya dengan sadar dan sukarela. Mereka mengira mereka sedang berburu. Mereka tidak tahu mangsa yang mereka incar diam-diam
telah memasang setiap perangkap di tempatnya. Tinggal menunggu mereka melangkah masuk. 3 hari sebelum pernikahan, Wulan kembali datang ke kantor saya. Kali ini, ia membawa selembar kertas. "Mbak, ini cuma surat kuasa biasa," katanya ringan. "Buat ngurus-ngurus administrasi setelah nikah. Tanda tangan di sini ya, biar gampang." Saya membaca kertas itu dengan teliti. Itu bukan surat kuasa biasa. Itu adalah surat kuasa untuk mengalihkan kepemilikan rumah. Bahasanya disamarkan, tetapi sebagai notaris. Saya membacanya seperti membaca buku terbuka. Saya tersenyum. "Wulan, taruh saja dulu. Nanti saya baca pelan-pelan. Saya kan notaris, tidak boleh tanda tangan sembarangan." Wajah Wulan sedikit berubah, tetapi ia menutupinya dengan tawa. "Iya sih, Mbak ahlinya." "Ya sudah, nanti aja." Saat ia pergi, saya menyimpan kertas itu. Itu menjadi bukti tertulis pertama. Rencana mereka kini punya bentuk fisik. Lalu tibalah malam sebelum hari pernikahan. Malam yang akan mengubah segalanya. Sore itu, saya berkunjung sebentar ke rumah Ibu Sukma untuk mengantar beberapa keperluan acara. Suasana ramah seperti biasa. Saya pamit pulang saat langit mulai gelap. Saya sudah menempuh hampir setengah perjalanan menuju apartemen saya. Ketika tiba-tiba saya teringat sesuatu. Mantel rajut ibu. Saya melepasnya tadi karena gerah dan meninggalkannya tergantung di kursi ruang tamu mereka. Perasaan dingin merayap di punggung saya, bukan karena angin malam, tetapi karena mantel itu. Mantel yang menyimpan 2 kuntum melati, sulaman tangan ibu. Saya tidak bisa membiarkannya bermalam di rumah itu. Saya memutar mobil. Saya kembali. Sesampainya di depan rumah, lampu teras masih menyala. Pintu pagar tidak terkunci. Saya hendak mengetuk. Tetapi dari jendela yang sedikit terbuka, saya mendengar suara mereka. Suara Ibu Sukma, Bima, dan Wulan. Mereka sedang tertawa. Sesuatu menahan langkah saya. Naluri yang sama yang selama ini selalu saya tepis. Kali ini, saya tidak menepisnya. Saya berhenti. Saya mendekat perlahan ke celah jendela, dan saya mendengarkan. Tangan saya gemetar, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya mengeluarkan ponsel dari tas. Jari-jari saya bergerak cepat, menyalakan mode perekam suara. Saya membungkuk sedikit, mendekatkan ponsel ke celah jendela. Di dalam, percakapan masih berlanjut. "Besok semuanya beres," kata Ibu Sukma. Suaranya penuh kemenangan. Begitu jadi istri sah. Dia tidak bisa kemana-mana. Surat kuasa itu tinggal ditandatangani. Rumah Bintaro pindah ke nama Bima. Bima tertawa. Pelan-pelan. "Ma, Anin itu notaris. Kalau dipaksa, dia curiga." "Makanya," sahut Wulan. "Bikin dia sibuk dulu, suruh resign. Katanya biar fokus jadi istri. Begitu dia di rumah saja dan tidak punya penghasilan. Dia tidak punya pilihan. Mau kemana coba? Anak yatim begitu." Mereka tertawa bersama. Tawa yang masuk ke telinga saya seperti air es. Yang penting, rumah dulu. Lanjut Ibu Sukma. "Setelah itu, tabungannya. Dia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada yang akan membela. Ibunya saja cuma penjahit yang sudah mati. Kita ini untung besar dapat menantu yang tidak ada pelindungnya." Saya menutup mulut dengan tangan agar tidak bersuara. Air mata tidak jatuh. Mungkin karena terlalu syok. Mungkin juga karena rasa sakit itu sudah melampaui batas kemampuan saya untuk menangis. Lalu Bima berkata sesuatu yang menutup segalanya. "Untung dia percaya aku. Dari awal, aku memang cuma butuh aksesnya. Cinta-cintaan itu nanti bisa diatur. Cuma butuh aksesnya." 2 tahun hubungan kami dirangkum dalam 1 kalimat dingin itu. Saya berhenti merekam. Saya simpan suara itu baik-baik. Lalu, saya berdiri tegak. Anehnya, saya tidak lagi merasa hancur. Saya justru merasa bebas. Seperti seseorang yang akhirnya melihat jalan keluar dari rumah yang terbakar. Saya mengetuk pintu dengan tenang. Suasana di dalam langsung senyap. Lalu Ibu Sukma membuka pintu dengan senyum manisnya yang biasa. "Loh, Nin, kok balik lagi? Nak, ada yang ketinggalan." Senyum itu. Senyum yang sama yang beberapa menit lalu menyebut ibu saya penjahit yang sudah mati. Saya menatapnya tenang. "Iya, Bu,
Ada yang ketinggalan. Mantel saya. Saya melangkah masuk. Mengambil mantel rajut ibu dari kursi dan memakainya. Hangat tangan ibu kembali memeluk saya. Bima berdiri canggung. Mau langsung pulang? Nin. Istirahat yang cukup. Besok hari besar kita. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Lalu, saya berkata dengan suara yang tenang dan jelas. Tidak ada hari besar besok. Pernikahan ini saya batalkan. Untuk sesaat. Ruangan itu membeku. Lalu Ibu Sukma tertawa, seolah saya baru saja melontarkan lelucon. Aduh, Min. Jangan bercanda begitu. Pasti capek ya menjelang acara. Sini, Ibu buatkan teh. Saya tidak bercanda, Bu. Suara saya datar. Dan saya tidak capek. Saya justru baru saja sadar. Bima mendekat dengan wajah panik. Nin. Ada apa sih? Ada salah paham. Kita bicara baik-baik. Tidak ada salah paham, kata saya. Semuanya sudah sangat jelas. Saya mendengar semuanya. Mas, dari balik jendela tadi, tentang surat kuasa, tentang rumah, tentang menyuruh saya resign, tentang aku yang katanya cuma kamu butuh aksesnya. Wajah Bima memucat. Wulan berdiri kaku. Ibu Sukma berhenti tersenyum. Kamu menguping. Suara Ibu Sukma berubah tajam. Tidak sopan. Anak macam apa yang menguping pembicaraan orang tua? Saya hampir tertawa. Menarik. Bu, yang dibahas adalah cara menipu saya. Tapi yang salah justru saya karena mendengarnya. Saya melangkah ke tengah ruangan. Saya datang malam ini hanya untuk mengambil mantel ibu saya. Mantel dari penjahit kampung yang sudah meninggal. Yang tadi ibu sebut dengan begitu rendah. Tapi ternyata malam ini saya mendapatkan jauh lebih banyak dari sekedar mantel. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya tidak memutar rekamannya. Saya hanya memperlihatkannya. Semua yang kalian katakan tadi sudah tersimpan di sini dengan suara kalian sendiri. Tubuh Bima limbung ke kursi. Wulan berseru. Itu rekaman ilegal. Tidak sah. Saya menatapnya tenang. Saya notaris. Wulan. Saya lebih paham hukum daripada kamu. Rekaman percakapan yang mengandung rencana penipuan. Yang saya rekam atas keselamatan diri saya sendiri. Punya nilai. Dan ini bukan satu-satunya bukti. Saya mengeluarkan map dari tas. Map yang sengaja saya bawa. Saya letakkan di meja. Terbuka. Ini surat kuasa yang Wulan suruh saya tanda tangani 3 hari lalu. Surat untuk mengalihkan rumah saya. Ini bukti tertulis niat kalian. Dan ini, saya mengeluarkan dokumen lain. Akta jual beli dan bukti pembayaran rumah Bintaro. 70% rumah itu dibayar dari rekening saya. Secara hukum, rumah itu mutlak milik saya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada surat kuasa yang bisa mengubahnya tanpa persetujuan sah saya. Ruangan senyap total. Kemenangan yang tadi memenuhi rumah ini menguap dalam sekejap. Kalian merancang semuanya, kata saya pelan. Tapi kalian lupa satu hal. Kalian mengincar seorang notaris. Orang yang setiap hari bekerja menjaga keabsahan dokumen. Kalian kira saya perempuan lemah tanpa pelindung. Padahal, pelindung terbaik saya adalah hukum itu sendiri. Dan kebenaran yang hitam di atas putih. Bima berusaha bicara. Nin, aku terbawa keadaan. Ibu yang menyuruh. Aku sebenarnya sayang sama kamu. Saya menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan. Hanya rasa kasihan yang dingin. Tadi kamu bilang cuma butuh aksesku. Sekarang kamu bilang sayang. Mana yang harus saya percaya? Mas, sudahlah, dua-duanya tidak penting lagi. Ibu Sukma mencoba mengambil alih. Suaranya kini memohon. Nin, jangan begini. Pikirkan nama baik keluarga. Besok semua tamu sudah diundang. Apa kata orang nanti? Apa kata orang? Saya mengulang. Bu, semalam lagi. Saya akan tanda tangan menjadi istri yang katanya tidak punya pelindung. Sekarang ibu memikirkan kata orang. Tenang saja. Bu, saya tidak akan repot menyebar cerita ini. Saya tidak butuh. Karena besok saat para tamu datang ke gedung dan tidak ada pengantin perempuan, mereka akan bertanya sendiri kenapa. Dan saya rasa jawaban itu pelan-pelan
akan kalian temukan sendiri caranya. Saya menutup map. Saya rapikan dokumen saya. Lalu saya berbalik menuju pintu. Surat kuasa ini saya bawa sebagai bukti. Rumah Bintaro tetap atas nama saya. Pinjaman yang kalian ambil dengan dalih keluarga. Anggap saja harga sebuah pelajaran. Pelajaran tentang siapa saya sebenarnya. Di ambang pintu. Saya berhenti sebentar. Oh, satu lagi. Besok pagi, Tante Rina, pengacara saya, akan menghubungi kalian soal pengembalian sebagian pinjaman itu. Hitam di atas putih juga. Selamat malam. Saya keluar. Di belakang saya, tidak ada satupun yang berani memanggil. Pintu tertutup pelan. Dan untuk pertama kalinya, dalam berbulan-bulan, saya bisa bernapas lega. Malam itu, saya tidak langsung pulang ke apartemen. Saya menyetir tanpa tujuan, menyusuri jalan-jalan Jakarta yang basah oleh gerimis. Lalu, saya berhenti di sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Saya memesan teh hangat. Dan untuk waktu yang lama, saya hanya duduk, memandang lalu lintas. Anehnya, saya tidak menangis. Saya menunggu kesedihan datang, tetapi yang datang justru ketenangan. Seolah sebuah beban berat yang sudah saya pikul berbulan-bulan, akhirnya turun dari pundak saya. Saya menelepon Tante Rina. Beliau mengangkat meski sudah larut. Saya ceritakan semuanya. Tentang rekaman, tentang map yang saya bawa, tentang pernikahan yang saya batalkan. Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Anin, ibumu pasti bangga malam ini. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri. Besok pagi biar tante yang urus sisanya." Esok paginya, hari yang seharusnya menjadi hari pernikahan saya. Saya tidak datang ke gedung. Saya mendengar kabarnya kemudian. Para tamu berdatangan. Dekorasi terpasang megah. Tetapi pengantin perempuan tidak pernah muncul. Bima berdiri di pelaminan dengan wajah pucat, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ibu Sukma berusaha tersenyum di depan tamu, tetapi senyum itu tidak bisa menutupi kepanikan di matanya. Para tamu berbisik. Pertanyaan-pertanyaan mulai beredar. Kenapa batal? Apa yang terjadi? Dan tidak ada jawaban yang bisa keluarga Bima berikan tanpa membuka aib mereka sendiri. Saya tidak perlu menyebarkan apapun. Kekosongan di pelaminan itu sudah bercerita sendiri. Siang harinya, telepon saya berdering tanpa henti. Bima, Ibu Sukma, Wulan, bergantian. Pesan demi pesan masuk. Awalnya marah, lalu memohon, lalu mengancam, lalu memohon lagi. Bima mengirim pesan panjang. "Nin, maafkan aku. Aku salah. Aku bodoh. Aku benar-benar sayang sama kamu. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku akan lawan ibuku demi kamu." Saya membaca pesan itu, lalu menutup ponsel. Terlambat. Kalimat, "Aku cuma butuh aksesmu," tidak bisa dihapus oleh 1000 kata maaf. Ibu Sukma menelepon. Suaranya tidak lagi manis. "Kamu pikir kamu menang? Kamu sudah mempermalukan keluarga kami. Kamu akan menyesal." Saya menjawab, "Tenang, Bu. Satu-satunya yang saya sesali adalah saya butuh waktu 2 tahun untuk melihat siapa kalian sebenarnya. Selebihnya, tidak ada." Lalu Tante Rina mulai bekerja. Beliau mengirim surat resmi kepada keluarga Bima soal pengembalian sebagian dana pinjaman yang selama ini saya berikan dengan dalih membantu keluarga. Lebih dari 120 juta rupiah, lengkap dengan bukti transfer, tanggal, dan keterangan. Awalnya mereka menolak, berkilah bahwa itu pemberian sukarela, bukan pinjaman. Tetapi Tante Rina menunjukkan riwayat pesan, di mana setiap permintaan disebut sebagai pinjaman dan dikembalikan nanti. Hitam di atas putih, mereka tidak punya celah. Surat kuasa palsu yang Wulan coba minta saya tanda tangani juga menjadi bukti kuat niat buruk mereka. Tante Rina menjelaskan bahwa percobaan pengalihan harta dengan tipu daya bisa berakibat hukum. Mendengar kata hukum, keluarga itu mulai gentar. Akhirnya mereka setuju mencicil pengembalian sebagian dana. Tidak penuh, tetapi cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa saya bukan sumur tanpa dasar yang bisa terus ditimba. Saya tidak melakukan ini demi uang. Saya melakukannya demi sebuah prinsip bahwa kebaikan saya bukan kelemahan dan bahwa
nama ibu saya. Sang penjahit yang mereka rendahkan, layak dibela. Hari-hari setelah pembatalan itu berjalan lebih tenang dari yang saya bayangkan. Saya kembali ke apartemen saya di Bintaro. Bukan. Ke rumah Bintaro yang sekarang sepenuhnya menjadi milik saya. Rumah 2 lantai yang dulu kami beli untuk memulai keluarga. Sekarang, saya yang menempatinya sendiri. Dan anehnya, rumah itu tidak terasa sepi. Justru untuk pertama kalinya, rumah itu terasa benar-benar menjadi rumah. Malam pertama saya di sana, saya memasak makan malam sederhana. Ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi. Masakan yang dulu sering ibu buat. Saya makan perlahan, ditemani suara televisi di sudut ruangan. Dunia ternyata tetap berputar seperti biasa. Meski satu rencana pernikahan baru saja runtuh. Saya menata ulang rumah itu. Dulu, saya membelinya sambil membayangkan kamar untuk Bima, ruang untuk keluarganya yang sering menginap, dapur, tempat saya akan melayani mereka. Sekarang, saya menatanya untuk diri saya sendiri. Saya jadikan satu kamar sebagai ruang kerja. Saya isi rak dengan buku-buku hukum dan koleksi yang dulu tidak sempat saya baca. Saya gantung foto ibu di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, rumah itu mencerminkan siapa saya, bukan siapa yang ingin saya layani. Beberapa tetangga yang dulu tahu saya akan menikah sempat bertanya pelan. Saya hanya tersenyum dan berkata, rencana berubah. Saya tidak berutang penjelasan pada siapapun. Dan ternyata tidak menjelaskan apa-apa justru terasa membebaskan. Kadang di malam hari, kesepian memang datang mengetuk. Saya tidak menyangkalnya. Ada saat-saat ketika saya merindukan gagasan tentang sebuah keluarga. Tetapi setiap kali itu datang, saya mengingatkan diri saya. Kesepian yang jujur jauh lebih ringan daripada kebersamaan yang penuh kebohongan. Saya pernah merasakan keduanya, dan saya tahu mana yang lebih saya pilih. Sebelum tidur, saya membuka lemari. Saya keluarkan mantel rajut ibu, lalu memakainya di depan cermin. Warnanya krem lembut. Jahitannya sedikit tidak rata, tetapi terasa hangat. Saya menatap perempuan di dalam cermin. Wajahnya tidak lagi lelah. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Hanya ada ketenangan. Anindita baik-baik saja, kata saya pelan pada bayangan itu. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya pada kalimat itu. Di kantor, saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Sebuah proyek besar di akhir tahun sudah berjalan hampir 3 bulan. Dan saya yang memimpinnya dulu. Saat sibuk mempersiapkan pernikahan, saya sempat beberapa kali berpikir untuk menyerahkan sebagian tanggung jawab itu. Saya pikir setelah menikah, saya harus lebih banyak di rumah, lebih banyak mengurus keluarga Bima. Sekarang, memikirkan itu kembali, saya hanya bisa tersenyum getir. Untung saya tidak melepasnya. Suatu hari, kepala kantor menunjuk saya untuk memimpin penandatanganan akta sebuah perusahaan besar. Klien penting. Transaksi bernilai miliaran. Saat saya berdiri di ruang rapat, menjelaskan setiap pasal dengan tenang dan tegas, saya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa percaya diri. Rasa bahwa saya berharga bukan karena uang saya, tetapi karena kemampuan saya. Klien itu menjabat tangan saya di akhir pertemuan. Saya jarang bertemu notaris seteliti dan setegas Anda, Bu Anindita. Senang bekerja sama. Pujian itu sederhana, tetapi bagi saya, ia berarti banyak. Karena itu adalah pujian untuk siapa saya sebenarnya, bukan untuk apa yang bisa diambil dari saya. Beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja bertemu Wulan di sebuah pusat perbelanjaan. Ia terlihat berbeda. Tas mewah dan jam tangan mahalnya tidak ada lagi. Wajahnya kuyu. Saat melihat saya, ia hendak berbalik. Tetapi terlambat. Mbak Anin, katanya canggung. Saya menyapanya biasa saja. Tidak ada dendam, hanya jar. Ia bercerita sedikit. Mungkin karena tidak tahu harus berkata apa. Usaha yang katanya akan ia bangun dari pinjaman saya tidak pernah ada. Setelah kasus itu, kebiasaan keluarga mereka berbelanja dari uang pinjaman terhenti. Mereka harus mulai hidup dengan kemampuan mereka sendiri. Mbak, kata Wulan pelan, sebelum kami berpisah. Maaf ya, Mbak. Dulu kami salah. Saya menatapnya sebentar. Wulan,
Saya sudah memaafkan. Bukan untuk kalian, tapi untuk diri saya sendiri, supaya saya bisa melangkah maju. Lalu saya pergi, tidak menoleh ke belakang. Tentang Bima, saya mendengar kabarnya dari jauh. Ia kehilangan banyak hal setelah peristiwa itu. Reputasinya di lingkungan keluarga besar rusak, karena cerita sebenarnya pelan-pelan tersiar. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, mengirim pesan panjang berisi penyesalan. Saya tidak pernah membalas. Bukan karena benci, tetapi karena tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pada hari ketika saya merenung, apakah saya pernah benar-benar mencintainya? Saya rasa yang saya cintai dulu adalah gambaran tentang keluarga yang saya rindukan. Bima hanya kebetulan datang membawa gambaran itu. Saat topengnya terlepas, saya sadar yang saya cintai tidak pernah benar-benar ada. Suatu kali, ia menunggu saya di depan kantor. Wajahnya kurus, matanya lelah. "Nin, 5 menit saja," pintanya. Saya berhenti. Memberinya 5 menit itu. Ia bicara panjang tentang penyesalan, tentang ibunya yang mendesaknya, tentang dirinya yang katanya terjebak. Aku bukan lelaki yang kuat. "Nin, aku tahu itu. Tapi perasaanku ke kamu, di antara semua kebohongan itu, ada yang nyata." Saya mendengarkan sampai habis. Lalu saya berkata pelan, "Mas, mungkin ada yang nyata. Tapi kamu memilih membiarkan yang palsu menang. Kamu berdiri diam saat ibumu menyebut ibuku penjahit yang sudah mati. Kamu memotret dokumenku diam-diam. Kamu yang bilang cuma butuh aksesku. Penyesalan tidak menghapus pilihan. Dan saya sudah memilih untuk berhenti menunggu lelaki yang tidak berani membela saya." Saya melangkah masuk ke gedung kantor. Saya tidak menoleh. Di balik pintu kaca, saya melihat bayangannya berdiri sebentar, lalu pergi. Itu terakhir kalinya kami berbicara. Beberapa waktu kemudian, Tante Rina mengajak saya berlibur sebentar ke sebuah kota kecil di pegunungan. Beliau bilang, "Saya butuh jeda." Saya setuju. Kami menginap di sebuah rumah sederhana dengan teras menghadap kebun teh. Tiap petang, kami menghabiskan waktu di beranda dengan secangkir teh. Ditemani gemerisik angin di kebun. Tak seorang pun mengungkit luka yang lalu. Tidak ada yang menganalisis lelaki atau pernikahan. Kami hanya bicara tentang hal-hal kecil. Pekerjaan yang ingin dicoba. Perjalanan yang ingin dilakukan. Masakan yang ingin dipelajari. Di sana, saya tiba-tiba menyadari sesuatu, bahwa rasa bahagia tidak selalu menempel pada peristiwa besar seperti sebuah pesta pernikahan. Ia bisa lahir dari hal-hal kecil, di saat kita berhenti bersembunyi dan berani menjadi diri sendiri. Tante Rina suatu malam berkata, "Anin, ibumu dulu pernah cerita ke tante," katanya. "Dia tidak takut meninggalkanmu sendirian, karena dia tahu dia sudah menjahitkan keberanian ke dalam dirimu, sama seperti dia menjahitkan melati ke kerah mantelmu." Saya menangis malam itu. Bukan tangis kesedihan, tetapi tangis lega. Tangis seorang anak yang akhirnya tahu ibunya tidak pernah benar-benar pergi. Kembali ke kota. Saya menerima undangan untuk mengisi sebuah pelatihan singkat tentang hukum kenotariatan di Surabaya. Dulu, saya pasti akan ragu. Pikiran saya pasti dipenuhi keraguan. Bagaimana dengan rumah jika saya pergi sejauh itu? Siapa yang akan melayani Bima dan keluarganya selama saya tidak ada? Sekarang, saya tidak perlu bertanya pada siapapun. Saya hanya perlu mengemas tas dan berangkat. Di Surabaya, saya berdiri di depan puluhan notaris muda. Saya berbagi pengalaman tentang ketelitian, tentang pentingnya menjaga setiap dokumen, tentang bagaimana sehelai kertas yang benar bisa melindungi seseorang di saat paling genting. Saya tidak menceritakan kisah pribadi saya, tetapi setiap kata yang saya ucapkan lahir dari pengalaman yang nyaris menghancurkan saya. Seorang notaris muda perempuan menghampiri saya setelah acara. Ia bercerita pelan bahwa ia sedang menghadapi tekanan dari calon keluarga suaminya soal harta. Matanya berkaca-kaca. Saya melihat diri saya yang dulu di matanya. Saya menggenggam tangannya. "Dengar," kata saya, "kebaikanmu bukan kelemahan, tapi jangan pernah biarkan kebaikan membuatmu buta. Lindungi dirimu."
Karena perempuan yang bisa berdiri sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan rumah. Ia mengangguk. Air matanya jatuh, dan saat itu saya sadar. Luka saya ternyata bisa menjadi pelita bagi orang lain. Bulan demi bulan berlalu. Hidup saya menemukan ritmenya sendiri. Pagi ke kantor, sore pulang ke rumah Bintaro, yang kini benar-benar milik saya. Akhir pekan, kadang memasak, kadang membaca, kadang menengok makam ibu. Suatu sore, saya duduk di makam ibu. Saya membawa 2 kuntum melati, sama seperti yang beliau sulam di kerah mantel saya. Saya letakkan bunga itu pelan. "Bu," kata saya lirih. "Anin baik-baik saja." Anin hampir terjebak, tapi Anin selamat. Mantel buatan ibu yang menyelamatkan Anin. Kalau malam itu, Anin tidak kembali untuk mengambilnya. Mungkin cerita ini berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Angin sore berembus pelan, daun-daun bergoyang, dan saya merasa entah bagaimana. Ibu mendengar. Tidak ada penyesalan, hanya ketenangan. Saya yakin, andai ibu masih ada di dunia ini, beliau akan tersenyum kecil, tanda setuju. Beliau akan berkata, "Bagus, Nak. Itu baru anak ibu." Ada satu peristiwa lagi yang ingin saya ceritakan. Karena dari situ, saya benar-benar menutup pintu masa lalu. Sekitar sebulan setelah pembatalan, Ibu Sukma datang ke kantor saya tanpa pemberitahuan. Ia datang bersama 2 kerabat. Mungkin berharap bisa menekan saya dengan jumlah. Resepsionis memberitahu saya, dan saya mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kantor. Ibu Sukma duduk dengan wajah yang berusaha tampak terhormat. "Nin," katanya, "Ibu datang baik-baik. Ibu rasa ini semua sudah keterlaluan. Pengacaramu menuntut pengembalian uang. Padahal itu kan pemberian untuk keluarga. Kamu ini menantu macam apa? Menuntut calon mertua sendiri." Saya menuangkan teh untuk mereka. "Tenang, Bu. Pertama, saya bukan menantu ibu. Pernikahan itu batal, dan ibu tahu persis kenapa. Kedua, uang itu ibu sendiri yang menyebut pinjaman lewat pesan yang masih tersimpan. Ketiga, saya tidak menuntut. Saya hanya meminta apa yang menjadi hak saya kembali. Setengahnya saja, sisanya saya ikhlaskan. Anggap biaya belajar mengenali manusia." Salah satu kerabat mencoba menyela dengan nada tinggi. "Kamu pikir dengan profesimu, kamu bisa seenaknya mempermalukan keluarga orang?" Saya menatapnya tenang. "Bapak, saya tidak mempermalukan siapapun. Yang mempermalukan keluarga ini adalah rencana untuk merampas rumah seorang perempuan yang dikira tidak punya pelindung. Saya hanya menolak menjadi korban. Kalau menolak menjadi korban dianggap mempermalukan, maka silakan menilai sendiri siapa yang sebenarnya salah." Ruangan itu hening. Ibu Sukma menatap saya lama, lalu menghela nafas. Untuk pertama kalinya, saya melihat sesuatu yang menyerupai rasa malu di wajahnya. "Kamu memang berbeda dari yang ibu kira," katanya pelan. "Iya, Bu," jawab saya. "Saya berbeda dari yang ibu kira." Itu kesalahan perhitungan ibu, bukan kesalahan saya. Mereka pergi tidak lama setelah itu. Beberapa minggu kemudian, melalui Tante Rina, keluarga itu menyetujui pengembalian dana secara bertahap, bukan karena mereka berubah baik, tetapi karena mereka akhirnya mengerti di hadapan kebenaran yang tertulis. Tidak ada drama yang bisa menang. Sejak hari itu, saya benar-benar bebas. Bukan hanya bebas dari mereka, tetapi bebas dari rasa takut bahwa saya tidak cukup berharga untuk dicintai apa adanya. Sahabat, izinkan saya menutup cerita ini. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tanpa batas bisa menjadi pintu bagi orang yang ingin memanfaatkan kita. Jangan pernah menukar harga diri demi diterima. Dan jangan pernah mengira bahwa berdiri sendiri sama dengan kesepian. Kadang, justru di saat kita berani sendiri, kita menemukan diri kita yang sebenarnya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan baik yang terus memberi, berharap kebaikannya akan dibalas dengan cinta. Mereka menutup mata pada tanda-tanda karena terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereka miliki. Jika kamu salah satunya, dengarkan saya. Kebaikanmu berharga, tapi
dirimu lebih berharga lagi. Di luar sana, ada juga banyak lelaki seperti Bima, lelaki yang lemah di hadapan keluarganya, yang membiarkan cinta menjadi alat tawar-menawar. Dan ada pula para ibu seperti Ibu Sukma, yang melihat menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Mereka lupa bahwa apa yang ditanam, itu pula yang akan dituai. Tentang mereka, hidup sudah memberi jawabannya sendiri. Keluarga yang mengincar harta orang lain, akhirnya harus belajar hidup dengan tangan mereka sendiri. Dan saya, perempuan yang mereka kira tidak punya pelindung, justru menemukan bahwa pelindung terbaik selalu ada di dalam diri saya sejak awal. Ada hal-hal yang kelihatannya seperti kehilangan. Sebuah pernikahan yang batal, sebuah keluarga yang gagal terbentuk. Tetapi ternyata itu adalah penyelamatan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk terus diam dan menjadi korban, atau memilih untuk berdiri dan menjaga harga diri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, ceritakan kisahmu sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang butuh membacanya untuk berani memilih dirinya sendiri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.